Aksi dan ancaman terorisme kembali melanda Indonesia. Teror yang menyasar tempat-tempat ibadah dan ruang publik di beberapa daerah telah mengusik kedamaian hidup berbangsa dan bernegara. Pekan lalu, 3 rumah ibadah di 3 daerah berbeda menjadi korban dari aksi dan ancaman terorisme. Salah satunya adalah teror bom Molotov di gereja Oikumene Samarinda, Kalimantan Timur yang memakan 1 korban jiwa dan 3 korban luka. Perlu adanya persatuan yang kuat dari seluruh elemen masyarakat untuk melawan aksi kekerasan yang dilakukan oleh para teroris. Dilatar belakangi hal tersebut, Aliansi Indonesia Damai atau AIDA, lembaga yang fokus pada pemberdayaan dan kampanye perdamaian dari sudut pandang kisah-kisah korban terorisme, bekerja sama dengan Yayasan Penyintas Indonesia atau YPI, yang merupakan perkumpulan korban aksi teror dan mantan teroris di Indonesia, menggelar konferensi pers pembacaan 9 poin pernyataan sikap terkait berbagai aksi teror yang terjadi pada 17 November 2016. Kami turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya untuk para korban beserta keluarga besarnya. Semoga senantiasa diberikan ketabahan dan ketangguhan dalam menghadapi musibah ini. Kami mendorong aparat kepolisian bekerja secara optimal untuk mengusut tuntas kejahatan terorisme di Samarinda dan menjerat para pelakunya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau cuma bicara orang miskin, kita sudah banyak menemukan orang miskin di Republik ini. Atau tidak semua mereka rela melakukan bom bunuh diri atau menyerang aparat atau hal-hal yang biasa dilakukan oleh kelompok teror ini. Tapi mereka yang sudah dapat justifikasi secara ideologis bahwa aksi mereka dibenarkan, bahkan akan dapat surga, maka itu yang membuat mereka sangat berani dan tidak takut bahkan terhadap kematian, apalagi aparat. Kematian mungkin malah menjadi sebuah cita-cita karena dapat pembenaran. Jadi itulah yang saya bilang sebagai sebab-sebab yang diantaranya adalah ada yang utama yang kemudian membuat mereka bisa melakukan aksinya. Selain rutin melakukan serangkaian kegiatan pemulihan korban pasca teror bom dan upaya-upaya preventif agar aksi teror tidak kembali berulang, AIDA juga memperjuangkan hak-hak korban teror, khususnya terkait persoalan kompensasi dan rehabilitasi, dengan menyampaikan aspirasi mereka dalam rapat revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kami mempunyai banyak temuan di kegiatan yang sudah dilakukan. Sebagai informasi, kami sudah turun di 11 wilayah program melakukan kampanye perdamaian ini dan ketemu dengan minimalnya 2.500 target audiens termasuk para siswa dan kaum muda yang kita dapatkan. Kami sangat senang karena aksi-aksi itu, kampanye-kampanye itu cukup memberikan hasil. Bahkan ada salah satu pihak yang ikut kegiatan ini dengan berterus terang mengakui bahwa sebelumnya di doktrin diajarkan untuk melakukan aksi-aksi kekerasan terutama terhadap mereka yang mungkin berbeda paham dan berbeda agama, tapi setelah ketemu dengan tim perdamaian ikut kegiatan AIDA dan melihat dampak daripada aksi kekerasan itu, mereka menyatakan kami tidak akan ikut kembali di dalam ajaran ataupun kelompok-kelompok kekerasan ini karena dampaknya sangat fatal, bisa berakibat pada hilangnya bagian daripada anggota tubuh kita, bisa menjadi luka bakar atau bahkan mungkin bisa membuat orang yang kita cintai meninggal dunia. Bertempat di salah satu hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, konferensi tersebut juga turut dihadiri oleh beberapa korban teror bom Jakarta. Jadi saat itu pas mau jam makan siang, saya di mobil bertiga, saya, adik saya dan supir saya. Kemarin tuh jam segitu macet kan, gitu. Jadi saya lewat dari Pasar Mutiara, karena macet, saya turun di depan Pasar Mutiara. Pas buka pintu udah geledak. Yang saya rasain kita terhempas gitu kan, kayak bergerak gitu. Tapi panasnya luar biasa. Saya cuma menyesal kenapa adik saya harus kena, dan dia harus dirawat 1 bulan lebih di rumah sakit dibanding saya.
dia harus ngerasain pakai kursi roda lebih lama, dia harus cabut pen, operasi lagi, setelah pulang ke rumah dia harus bayar pakai tongkat, dan dia harus belajar lagi untuk jalan lagi gitu. Yang saya sesalin cuma itu, kenapa harus adik saya kena. Waktu itu masih kuliah di Perbanas, tanya mau balikin skripsi, terus tiba-tiba aja bomnya meledak. Saya lagi di Kopaja barengan sama ada beberapa orang di Kopaja. Di dalam Kopaja pada saat bom itu meledak, saya dengar orang pada berteriak keluar minta tolong, dan saya juga udah lihat dalam Kopaja itu tangan saya sini luka. Udah bisa dipastiin nggak akan balik lagi kayak bentuknya kayak normal lagi. Dan saya langsung minta tolong ojek yang ada di sana untuk antar saya ke rumah sakit. Meski sempat mengalami luka fisik dan trauma psikis, para korban teror bom kini telah mampu berdamai dengan amarah mereka. Pada saat dikumpulin saya bisa lihat teman-teman yang lain yang lukanya lebih parah. Saya pikir, selama ini cengeng banget. Itu ada orang udah sampai suaminya meninggal, sampai lukanya tuh lebih parah, dan dia masih bisa berdiri di situ, masih bisa senyum, masih bisa menyapa orang lain dan nyemangatin orang lain. Saya Jangan dendam dan jangan membenci, saling memaafkan. Karena nggak ada gunanya, capek kita kalau sampai dendam, sampai marah-marah gitu kan.